Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah menyertai kita hingga kita boleh tiba pada tahun baru gerejawi hari ini, yakni Minggu Advent yang pertama. Oleh karena itu, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, Selamat Advent. Sungguh kami berterima kasih dan memuji Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang telah menyertai kami hingga tiba pada tahun baru gerejawi hari ini. Selamat Advent juga bagimu hamba Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang pertama, yang artinya menanti kedatangan Tuhan. Satu lilin telah menyala di altar untuk mengingatkan kita akan terang yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini, untuk menerangi bangsa dalam kegelapan. Tuhan kiranya senantiasa memberi kasih-Nya yang melimpah ke dalam hati kita dan sinar-Nya menerangi hati kita. Pada hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember. Hari AIDS sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Saudara-saudara kita yang hidup dengan HIV/AIDS harus secara bersama-sama kita doakan, kita tolong dan kita hapuskan stigmatisasi dan diskriminasi atas mereka. Bersama mereka kita memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, berdasarkan iman dan pengharapan, marilah menyambut kedatangan Tuhan bersama semua orang kudus-Nya, seperti topik minggu hari ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Marilah kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kiranya Tuhan menambahkan kasih-Nya dengan berkelimpahan atasmu, agar kamu didapatinya tidak bercacat dan bercela pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan,
kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, hukum pertama sampai dengan keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Setiap tahun tanggal 1 Desember, kita mengadakan peringatan Hari AIDS sedunia.
Peringatan Hari AIDS Sedunia di tahun 2021 ini mengusung tema global End Inequalities, End AIDS, End Pandemic, dan tema nasional Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua. Tema ini juga berkaitan dengan ending AIDS di tahun 2030, bahwa 90% warga di dunia harus mengetahui status HIV. 9% yang positif HIV harus terapi ATV, dan 90% orang dengan HIV AIDS harus mencapai 0 virus. Ya Tuhan, Engkaulah penolong kami. Menurut data Kemenkes, bahwa hingga Maret 2021, di Indonesia terdapat 427.201 orang dengan HIV dan 131.417 orang dengan AIDS. Masalah HIV/AIDS di Indonesia sulit dikendalikan karena informasi HIV/AIDS yang belum merata. Menganggap HIV itu momok yang dihubungkan dengan masalah moral, dan masih tinggi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Ya Tuhan, jauhkanlah stigmatisasi dan diskriminasi dari kami, dengan selalu menghidupkan rasa kasih di antara kami. HKBP AIDS Ministry yang sudah melayani pencegahan, pengendalian HIV/AIDS, dan pendampingan orang dengan HIV sejak tahun 2003 sampai dengan Oktober 2021 telah menemukan 936 kasus, diantaranya laki-laki 683 orang dan perempuan 253 orang. Kasus yang ditemukan lebih banyak di tahap AIDS atau sudah mengalami gejala penyakit. Kasus yang lebih banyak ditemukan rata-rata di usia produktif, berkisar 8 sampai 40 tahun. Bisa dipastikan mereka HIV di usia yang masih muda. Risiko penularan lebih tinggi dari heteroseksual atau homoseksual sebanyak 759 orang. Pemakaian suntik narkoba sebanyak 132 orang. Melalui transfusi darah sebanyak 1 orang. Dari ibu ke anak sebanyak 38 orang. Melalui penggunaan jarum tato sebanyak 2 orang. Terpajan jarum suntik saat bekerja 2 orang. Dan tidak diketahui sebanyak 1 orang. Saat ini ada 508 orang yang masih hidup dan yang meninggal sebanyak 428 orang. Kasus ini ditemukan di berbagai daerah yang berasal dari Tapanuli Raya dan rujukan dari daerah seluruh distrik HKBP. Ya Tuhan, sertai dan kuatkanlah selalu gerejamu HKBP melalui HIV/AIDS Ministry dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Pada peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2021 ini, yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap orang dengan HIV di lingkungan di mana dia tinggal, tidak menekan stigma dan diskriminasi terhadap orang dalam HIV, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, marilah kita bergandeng tangan, meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kami mendengar tangisan mereka dan jeritan mereka adalah jeritan kami juga. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi.
kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan, terutama oleh HIV/AIDS maupun pandemi COVID-19. Ini adalah pengharapan yang harus kita bagikan, sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, karuniakanlah kepada kami kehidupan di dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu, untuk menantikan kedatangan Tuhan bersama orang kudus-Mu. Amin. Tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan epistel pada minggu hari ini tertulis pada kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami
tetap kami rasakan hingga saat ini. Secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap memberkati setiap kesehatan kami, sehingga kami boleh tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, pada hari ini kami memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Dan kami ingat kepada saudara-saudara kami yang menderita HIV/AIDS. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang melawat mereka. Tuhan yang memampukan mereka sehingga mereka boleh melawan setiap sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan memampukan tim medis yang boleh merawat mereka, berjuang untuk setiap kesembuhan yang boleh mereka rasakan. Tuhan mampukan mereka, Tuhan berkati keluarganya juga. Sehingga para penderita HIV/AIDS, mereka boleh tetap yakin. Mereka boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap sakit penyakit yang mereka rasakan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas saudara-saudara kami juga yang Tuhan izinkan mereka boleh merasakan kesusahan. Mereka boleh kehilangan pekerjaan, atau mereka yang sulit mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup. Tuhan mendengar setiap doa mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh tetap merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh memasuki masa Advent, di mana kami menantikan kedatangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka boleh tetap bersuka cita, merayakan masa Advent di tempat mereka masing-masing. Mereka boleh tetap merasa semakin dekat kepada Tuhan. Mereka boleh tetap memiliki sukacita menanti kedatangan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah gereja Tuhan dimanapun berada, gereja Tuhan boleh tetap merayakan masa Advent dengan penuh sukacita. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan jemaat Tuhan, baik yang sedang suka maupun duka. Tuhan memampukan mereka untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, mulai dari aras pimpinan, Opung Eporus, para kadep, Amang Sekjen, dan juga Mang Preses dan Pendeta Resot dan para pelayan sampai kepada aras pagaran. Tuhan yang memberkati dan memampukan setiap pelayan Tuhan untuk mereka dapat melayani dengan penuh sukacita, untuk mereka tetap memancarkan sinar yang berasal dari Tuhan, sehingga kabar baik yang berasal dari Tuhan boleh terpancar dan boleh didengar oleh setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, karena pada saat pandemi COVID-19 ini kami boleh tetap melayani secara virtual. Tuhanlah yang memberkati setiap tim virtual, dimanapun mereka melayani, Tuhan mampukan. Dan Tuhan yang melancarkan setiap proses pelayanan ini. Biarlah pelayanan virtual ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi alat untuk mengabarkan kabar baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menghapuskan segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak berada di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi kabar sukacita pada hari Minggu ini tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 3 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari Piaraja kami sampaikan selamat Advent buat kita semua. Tentu kita sangat bersukacita oleh karena anugerah Tuhan. Kita dihantar memasuki masa-masa Advent. Sebenarnya istilah Advent bukanlah sebuah istilah baru dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan warga gereja yang ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga kita menjadi persekutuan yang dikuduskan oleh Yesus Kristus. Pada masa Advent kita diingatkan bahwa kita berada pada masa penantian. Dan ini yang terus memperbaharui pemahaman kehidupan kita. Penantian yang sangat menentukan dalam iman Kristen. Kenapa saya katakan sangat menentukan dalam iman Kristen? Karena dengan iman kita percaya dan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyatakan Yerusalem yang baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan kita meyakini bahwa saat itulah dunia ini akan berakhir. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya datang. Tapi pasti datang. Sebagai orang percaya, tugas kita adalah bersiap siaga. Dan berjaga-jaga di dalam kesetiaan
dan pengharapan akan kedatangannya. Pemahaman ini menjadi penekanan dalam pengajaran Rasul Paulus secara khusus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika sebuah jemaat yang pada saat itu masih relatif muda dan mengalami banyak persoalan dan pergumulan. Dengan keadaan tersebut, Rasul Paulus meminta dan mengutus Timotius untuk menyelidiki keadaan jemaat Tesalonika. Satu-satunya kabar gembira yang membuat Rasul Paulus bersemangat dengan ungkapan hidup kembali seakan mendapatkan roh yang menghidupkan dirinya. Dia memperoleh berita laporan dari Timotius bahwa jemaat Tesalonika tetap berdiri teguh dan penuh sukacita. Jemaat Tesalonika bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Walaupun ada banyak pergumulan dalam kehidupan mereka. Artinya persoalan pergumulan dalam hidup mereka tidak menjadi penghambat yang menghambat pertumbuhan iman jemaat itu. Dan ini menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi Rasul Paulus sebagai orang yang menabur benih kehidupan dari Injil itu. Dan menjadi kabar sukacita bagi kita sampai hari ini. Saudara-saudara, penekanan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali ditegaskan oleh Rasul Paulus. Mengapa harus ditegaskan kembali? Karena ternyata ada pemahaman yang keliru dari tengah-tengah jemaat memahami kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka keliru memahami sehingga ada persoalan kehidupan mereka pun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka memahami karena kedatangan Tuhan sudah dekat, sebahagian dari mereka tidak lagi melakukan pekerjaan setiap hari karena memandang gak ada gunanya mereka untuk bekerja karena toh kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebagian lagi ada yang menjual harta masing-masing. Dan ini yang hendak diperbaiki. Pemahaman yang keliru ini yang hendak diperbaiki oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus tidak menginginkan jemaat itu larut dalam pemahaman yang salah. Dalam kehidupan yang salah. Sehingga dia memperbaiki pemahaman yang keliru tersebut. Dan sekaligus menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus adalah sesuatu yang pasti. Dan waktu kedatangannya bukan persoalan permasalahan perhitungan yang membutuhkan prediksi seperti yang dilakukan oleh beberapa orang pada waktu lalu yang mencoba membuat prediksi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tugas kita sangat jelas. Hanya siap siaga yang proaktif. Bukan siap siaga yang pasif. Bukan siap siaga yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi siap siaga dengan melakukan semua tuntutan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam arti lain,
Siap siaga yang proaktif adalah menjalani kehidupan ini yang berorientasi pada kedewasaan iman. Yang berorientasi pada pertumbuhan iman. Yang berorientasi kepada perkembangan iman dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini, kita dapat paling tidak ada 4 yang harus kita lakukan. Sebagai bentuk kesiapan kita, siap siaga menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama, hidup bersyukur dan bersukacita. Kita semua mengetahui dan mengimani bahwa bersyukur dan bersukacita adalah hidup kita. Jati diri kita. Artinya hal mengucap syukur adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya yang tidak boleh diabaikan. Mengapa tidak boleh diabaikan? Karena Tuhan penuh kasih dan kebaikan. Karena itulah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Bahkan mengucap syukur seharusnya harus kita ibaratkan seperti nafas hidup kita yang tak pernah berhenti untuk berhembus selama kita hidup. Kita harus mengakui bahwa hal-hal yang baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam suka atau duka, adalah sebuah realitas atau kenyataan yang mewarnai kehidupan kita. Dan ini bisa saja menghambat pertumbuhan iman kita dalam hidup kita setiap hari. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat. Firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga tidak ada yang perlu, yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini. Karena Tuhan ternyata turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itulah, tetap mengucap syukur apapun keadaannya. Dan ketika kita mampu mengucap syukur, itu yang mampu membuat kita bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kasih. Orang percaya yang menanti kedatangan Kristus dalam hidupnya harus menunjukkan pola hidup yang kontras, berbeda dengan dunia ini, dengan menunjukkan hidup dalam kasih. Artinya kita yang merayakan Advent pada saat ini atau gereja yang beradvent adalah gereja yang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitas kasih yang besar terhadap semua orang. Terhadap semua orang, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi kepada semua orang dalam lingkungan sekitar kita. Jangan lupa, Bapak Ibu, inti dari Injil, inti dari kabar sukacita adalah kasih Allah kepada dunia ini. Artinya tidak ada satupun dari pengajaran Tuhan Yesus tanpa muatan kasih. Mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh sekalipun
Dan kasih ini adalah jalan Tuhan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan seluruh alam ciptaan ini. Itu sebabnya kalau kita dianjurkan, bahkan diajak untuk hidup dalam kasih, menghidupi kasih, dengan kasih yang kita hidupi itu, maka kita akan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan relasi sesama manusia dan relasi kita terhadap alam ciptaan ini. Kita tidak akan merusak alam. Kita tidak akan merusak sesama manusia dengan kasih yang kita hidupi. Yang ketiga, hidup dalam doa. Bapak Ibu, kita mengimani bahwa doa dapat mengubah segalanya. Bahkan ini menjadi sebuah slogan yang sering kita ucapkan, kita dengar, bahkan kita baca dari tulisan-tulisan dengan sebuah ungkapan yang indah mengatakan doa mengubah segalanya. Kenapa harus ada ucapan yang seperti ini indahnya? Karena pada hakikatnya doa memiliki kuasa. Di dalam doa itu ada kuasa. Ada kekuatan yang sangat kuat sekali. Karena di dalam doa Tuhan yang kita imani itu bekerja. Itu sebabnya dalam kehidupan kita jangan pernah terlepas dari doa. Atau bahkan dikatakan jangan berhenti berdoa. Pertumbuhan iman jemaat Tesalonika adalah buah dari doa Rasul Paulus yang siang dan malam berdoa. Betapa kuatnya kuasa doa dalam hidup orang percaya. Sehingga doa itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Belajar dari Rasul Paulus, kita semakin mengerti bahwa keterbatasan jangkauan pikiran, keterbatasan pengawasan, bahkan keterbatasan pendampingan yang bisa kita lakukan, keterbatasan yang ada dalam pikiran, dalam perbuatan kita setiap hari akan menjadi sempurna ketika kita setia hidup dalam doa. Karena itu jangan sempat satu hari pun hidupmu berlalu tanpa doa. Dalam bahasa Batak saya selalu mengatakan, mula pola sadari di bulus ho, somartangia ko, dos doi lapatan na, sadari idang dia toy ho de bata, jalalau sadari idang di loas soding pangidoho, atoan di de bata hulum. HP ido na mangalihon ngolu tuho. Aledang dia toyho, jaladang di pangidoho atuan ni debatang ulum. Molo so martangiako di bagasan sadari. Jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Yang keempat, hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara, kita adalah orang yang dikuduskan oleh darah Kristus. Salah satu konsekuensi dari menanti kedatangan Kristus adalah mengupayakan kehidupan yang suci. Artinya
dalam penantian dan persiapan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, diharapkan semua orang percaya tetap kuat hati, tidak bercela, dan kudus di hadapan Allah. Karena kita adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang dipanggil, dihimpun, dikuduskan, dan ditetapkan Allah dengan Roh Kudus. Jaga dirimu. Jaga dirimu. Jaga tubuhmu ini. Jaga tanganmu. Jaga telinga pendengaranmu. Jaga mulut. Dan jaga mata. Jaga kaki. Jaga semua tubuh ini. Jangan kembali melakukan kejahatan. Melakukan dosa yang sudah dikubur dalam-dalam oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Jangan kembali kepada perilaku yang bisa membuat kita terjerumus dalam kematian selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dengan berorientasi pada kedewasaan iman. Berdirilah teguh dalam iman, walaupun di tengah-tengah kesulitan, kehidupan, dan tantangan iman yang luar biasa. Tantangan dan berbagai kesulitan itu bisa terus silih berganti hadir dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya, orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, jalanilah kehidupanmu dengan senantiasa bersyukur, dengan senantiasa menunjukkan kasih, dengan senantiasa berdoa, dengan senantiasa menjaga kehidupan, kekudusanmu yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu. Tuhan pasti menyertai kita, memampukan kita untuk terus hidup dalam pengharapan, menantikan kedatangan Kristus kedua kali, dan kita ditemuinya dengan suasana hidup yang penuh dengan kekudusan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur, bersukacita. Tuhan menghantar kami ke minggu Advent yang pertama ini. Dan kami terus diperbaharui. Pemahaman kami terus diperbaharui. Supaya kami tidak hidup dalam pola hidup yang sesat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah dengan kekuatan Roh-Mu yang Tuhan berikan, anugerahkan dalam hidup kami, kami semakin menunjukkan pertumbuhan di dalam iman. Hidup yang terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan senantiasa bersyukur, bersukacita. Senantiasa hidup dalam kasih. Senantiasa hidup dalam doa. Dan senantiasa menjaga hidup kekudusan kami. Inilah perilaku yang harus kami wujudkan, tunjukkan sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus dalam menantikan kedatangan-Mu kedua kali. Berkati kami semua. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Tak terukur kasih setia Tuhan kepada kita. Ucapan syukur apakah yang dapat kita persembahkan baginya untuk membalas semuanya itu? Bersyukurlah kepadanya dan bersukacita, karena itulah kehendaknya dari setiap orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, bersukacitalah karena tahun baru gerejawi sudah tiba. Ya Tuhan Allah kami, ucapan syukur apakah yang boleh kami persembahkan bagimu untuk membalas kasih-Mu? Aku memuji-Mu ya Tuhan atas tahun baru gerejawi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berbagai kesulitan telah kita alami selama setahun yang kita lalui. Kehidupan gereja dan masyarakat, juga masalah dalam keluarga dan pribadi. Namun, kasih setia Tuhan patut kita syukuri pada Minggu Advent yang pertama hari ini. Ya Tuhan, terimalah pujian kami kepadamu. Sungguh hati kami akan bersuka cita untuk menantikan kedatangan-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun gerejawi yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah.
Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami dapat di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.